Kembali di Net 17, perempuan kan biasanya hobinya belanja nih. Nah, kalau di Jakarta sendiri, tempat favorit kamu untuk belanja di mana? Favorit banyak sih Sak sebenarnya, tapi salah satu yang aku suka adalah Pasar Baru. Wah, Itu loh, itu Pasar Baru pusat ya. perbelanjaan zaman dulu sudah dibangun dari zaman Belanda. Nah, ini juga ada informasi mengenai Pasar Baru. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak dalam Historical Places. Sejak masa kolonial, kawasan ini sudah terkenal sebagai pusat transaksi jual beli. Selain sebagai surga belanja, keberadaannya merupakan titik temu bagi berbagai lapisan masyarakat. Nah, ada sepenggal kisah di balik Pasar Baru. Pasar Baru atau dulu dikenal Pasar Baru merupakan pusat perbelanjaan yang dibangun untuk melengkapi Pasar Senen dan Tanah Abang. Berdiri pada 1820, Pasar Baru menjadi salah satu pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Terletak di kawasan Rijswijk atau sekarang terkenal dengan kawasan veteran Jakarta Pusat, Pasar Baru sempat dicap sebagai daerah pertokoan elit. Semula Pasar Baru berfungsi menjadi tempat kaum pribumi menjual hasil panen. Hingga pada tahun 1877, masyarakat Tionghoa memanfaatkannya untuk menjajakan berbagai barang kelontong, arloji, perhiasan, dan optik. Roda waktu berputar namun tak menggerus pesona Pasar Baru. Hingga kini kawasan ini masih ramai dikunjungi. Beberapa bangunan legendaris pun masih kokoh berdiri. Toko Maharaja salah satunya. Toko ini merupakan penjajah kain tertua di Pasar Baru. Ini cerita 50 tahun yang lalu. Pertama itu kan mereka kebanyakan pedagang sini. Itu dari India. Itu kan India sama Pakistan pecah. Waktu pecah tuh pada mencar. Ada yang ke Cina, ada yang kemari, ada yang ke Malang, Surabaya, pada pecah-pecah semua. Jadi waktu kemari mereka mulai dagang tuh dagang tekstil. Harga kain di sini bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah per meternya. Soal kualitas, jangan ditanya. Beberapa bahkan diimpor langsung dari India. Dari toko kain, saya beralih ke toko sepatu. Saya pun singgah ke toko Sin Lee Seng. Toko Sin Lee Seng berdiri sejak 1943. Toko sepatu ini memiliki ciri khas menjual sepatu kulit. Meski sekilas terlihat sederhana, Sin Lee Seng sempat mencatat sejarah. Beberapa pelanggan toko ini merupakan tokoh penting Indonesia. Salah satunya, Presiden Soekarno. Dulu terdapat pabrik yang menyatu dengan toko. Namun pada 2009, si jago merah melahap semuanya. Pasca renovasi, pabrik sepatu akhirnya pindah ke Bandung. Sin Lee Seng saat ini dikelola oleh Tony Cahyadi, generasi ketiga dari pendiri pertamanya Chua Lan Chong. Tony memutuskan untuk mengurus Sin Lee Seng karena masih menjanjikan dan memiliki nilai historis yang mendalam. Dari toko sepatu Sin Lee Seng, saya melanjutkan perjalanan ke Klenteng Sin Tek Bio. Klenteng ini dibangun pada tahun 1698. 100 tahun lebih sebelum Pasar Baru dibangun. Usianya yang sudah lebih dari 3 abad membuat Sin Tek Bio menjadi saksi bisu peradaban Tionghoa di ibu kota. Meski terletak di gang kecil, hingga kini kelenteng ini masih ramai dikunjungi. Ya, ini wihara. Dulu waktu dibangun ini belum ada pasar, masih lapangan, ya, tempat delman, kuda pada mangkal di sini. Nah, belakang itu baru dibangun pasar. Di sini apakah mereka sering beribadah ke sini atau bagaimana? Ya, sering, ya. Itu bisa lihat sendiri dari kita punya lampu minyak. Kita punya lampu minyak ada semua 900 lebih lampu-lampu. Nah, kita punya lilin juga cukup banyak ya. Klenteng Sin Tek Bio memiliki 3 altar besar. 1 altar berada di lantai atas dan 2 lainnya di lantai dasar.
Salah satu altar yaitu Hok Tek Chengshin, memiliki patung dewa bumi dan rezeki yang dianggap sebagai dewa tuan rumah di kelenteng ini. Berbagai macam lilin dan ornamen khas Tionghoa turut menghiasi sudut ruangan di kelenteng ini, terutama patung naga yang sudah menjadi bagian dari tradisi Tionghoa secara turun-temurun. Seharian berjalan-jalan di pasar baru membuat perut saya keroncongan. Saya pun memilih memanjakan lidah dengan salah satu kuliner legendaris bakmi Gang Kelinci. Usaha bakmi Gang Kelinci mulai dirintis sejak 1957. Pemiliknya, Hadi Sukiman, setiap hari menjajakan dagangan menggunakan gerobak di Gang Kelinci. Rasa mie yang enak membuat pelanggan Hadi kian membludak. Akhirnya pada 1978, ia pun membuka di tempat yang lebih luas. Setengah abad lebih bergulir, pengelola bakmi Gang Kelinci terus berinovasi. Kini ada 100 menu Indonesia dan Tionghoa yang mereka sajikan. Ini dia seporsi bakmi Gang Kelinci yang legendaris di Pasar Baru. Nah, pemiliknya tidak merubah resep yang sudah ada sejak tahun 1957. Hal ini untuk menjaga cita rasa dan kualitas yang memikat bagi para pelanggannya. Cindy Melody, Henry Hardy melaporkan untuk NET. Iya, benar-benar legendaris banget sih ya. Pasar Baru itu dari dulu sampai sekarang tetap ramai dikunjungi. Soalnya dari mulai aksesoris, baju, pernak-pernik, restoran Betul. semuanya ada. Sampai tempat ibadah pun ada kelenteng ya. Betul, dan kami juga akan menayangkan informasi mengenai tempat-tempat bersejarah seperti tadi dalam segmen Historical Places setiap hari Kamis di NET 17. Tetaplah bersama kami.